ngerti. Jadi nggak usah, aduh. Saya di Makassar ini ada satu pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya adalah beragama Kristen. Satu pemakaman satu pemakaman 40.000 jiwa sekali bunuh, pelakunya Kristen. Bukanlah abang ngomong bang, siapa yang bukanlah Mister Abang itu. Adik turun. Adikku turun, kamu masih kelihatan, masih bisa waras, masih bisa sehat, kulihat wajahmu masih polos. Kamu belajar Bible, nanti setelah kuasai Bible cari abang, ya. Nanti kita sharing lagi ya. Abang belajar bang, abang belum belajar itu. Oke. Bang, belajar bang ya. Ya. Suruh pendetamu naik ke sini adik ya. Bang, suruh Gupron. Sama-sama belajar ya. Tanya pendetamu, Bang Suma aja pendeta diskusi katanya ya. Aku tunggu ya. Dadah adik. Iya. Aduh, maafkan aku. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya dek, maafkan saya. Tolong jangan dendam sama aku ya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya bang, dari Katolik Protestan. Ya Kristen mbak, Kristen. Oke, silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Jangan kejang-kejang. Ya, jangan kejang-kejang Pak ya. Ya. Coba. Cantik sekali abang ini. Abang ini sudah dari tadi siang tema saya, belum ada Kristen yang mampu menjawab. Dari mana ilmunya? Coba saja. Iya. Dari mana Paulus Dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Silakan. Boleh. 10 pertanyaan, boleh. Silakan. Iya, boleh. Bagaimana Paulus mendapatkan cerita Yesus terkutuk ya, mati dengan jalan terkutuk ya? Iya. Oh itu. Bukan. Itu begini. Orang yang disalib. Orang yang disalib, siapapun orang yang disalib. Itu pasti dikatakan mati terkutuk. Iya, alasannya kenapa bisa? Nah, jadi Yesus yang adalah mati disalib, makanya dikatakan terkutuk, Pak. Iya, kenapa bisa difitnah begitu? Emang apa salahnya Yesus? Ya karena dia mati disalib. Ya kenapa dia harus? Apa alasannya dia disalib? Alasannya kita kan sudah tahu, Pak. Apa itu? Bahwa dia menyerahkan dirinya. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup membunuh dia kalau dia tidak mau menyerahkan diri, Pak. Di mana dalilnya Yesus menyerahkan dirinya? Pada waktu dia mau ditangkap. Ya, di mana itu? Petrus. Di mana dia? Nanti dulu pada waktu Yesus ditangkap. Di mana itu tertulis? Nanti dulu. Saya cerita dulu. Ada jangan tanya di mana. Saya cerita. Tapi kasih dalil. Kasih dalil, Pak. Pada waktu Yesus malam ditangkap, ya. Bukankah Petrus memotong telinga. Simpan pedangmu, sarungkan pedangmu, sarungkan pisaumu. Siapa yang memakai pedang akan mati dengan pedang itu. Iya. Betul. Kemudian Yesus menyambung telinga orang yang dipotong itu, Pak. Iya. Terus? Nah, terus Yesus katakan, bukan aku tidak sanggup membela diriku.
aku bisa memanggil malaikat. tentara dari surga untuk menyelamatkan diriku. Tidak, Iya. aku tidak disalibkan. Iya, karena harus melalui kehendak Bapa. Nah, makanya di situ Yesus tidak memanggil tentara Iya, surga. karena Yesus harus Tidak memanggil menyerahkan. tentara surga. Iya, karena Yesus menyerahkan ke Bapa. Dia menyerahkan diri dengan Enggak ada. dengan sukarela. Bukan. Enggak ada Yesus menyerahkan diri, enggak ada. Apa? Yesus menyerahkan diri ke Bapa, bukan kepada tentara Romawi. Ya, Yesus menyerahkan diri untuk disalib. Oh, enggak ada itu karanganmu. Itu karanganmu, bukan atas kehendakku. Bukan atas kehendakku. Kata Yesus, Tidak ada orang pun dapat menentuku saya akan memanggil tentara dari surga. tidak ada. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada. Jadi tidak ada orang yang sanggup membunuh Yesus. Sekarang nabimu tuh ya, aku tanya nabimu. Belum. Aku tanya nabimu. Jawab dulu. Aku tanya nabimu. Dari mana ilmunya Paulus Aku mengatakan tanya nabimu. Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu jawab Sekarang dulu. nabimu ada di mana? Selesaikan itu Sekarang dulu. nabimu itu ada di mana nabimu? Selesaikan dulu. Sekarang nabimu itu ada di mana nabimu? Selesaikan dulu kasusmu. Nabimu ada di mana? Bagaimana Nabimu bisa ada di mana? Paulus mengatakan bahwasanya Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu ilmunya dari mana, Cak Ayu? Nabimu di mana sekarang? Ayo jawab dulu dong. Kok begitu Sekarang nabimu di sih? mana? Cak Ayu kok begitu? Di mana nabimu? Ayo dong sayang. Quranmu bagaimana? Jawab Quranmu tuh. Jawab dulu Bagaimana dong. Quranmu? Cak Ayu, Quranmu tuh belajar. kita berbicara dari tentang waraka. Nabi Isa. Nabimu Cak belajar dari Ayu. waraka. Cak Ayu, kita sedang Itu membahas waraka. Nabi Isa. Cak Ayu, jangan emosi. Aduh. Ini kita bahas Itu Nabi dikarang oleh Isa, waraka. bukan kita membahas tentang Waraka Nabi yang Muhammad. diambil Ini oleh kita nabimu. berbicara tentang Nabi Isa dan Nabi Yesus. Muhammad. Gitu. Jangan cuma bawa gitu. kebencian dong. Jangan benci-benci terus. Aku nggak benci. Dari mana Aku nggak benci. Paulus? Dari mana Paulus mendapat ilmu? Aku dari cerita ada dia mau dengar. Kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Di Islam yang dikutuk itu ada iblis. di mana Di sekarang? kitabnya Yahudi yang Sekarang dikutuk itu nabimu yang iblis. terkutuk. Kenapa di agamamu Tuhanmu yang justru Nabimu terkutuk? yang terkutuk. Nggak bangkit-bangkit. Di Islam Nabimu yang terkutuk. Yang terkutuk Nggak iblis. bangkit-bangkit. di Yahudi yang terkutuk iblis, di Kristen Tuhannya yang terkutuk. Yang terkutuk itu yang nggak bangkit-bangkit. Makanya saya bertanya Nggak dengan serius, bangkit. dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Tuhannya Kristen itu terkutuk? Gitu Aku loh. tanya, bangkit gimana nabimu Ya bangkit? Allah ya Ternyata Karim. 3 hari baru dikubur. Ya Allah ya Karim. Saya ulang nih, Ternyata dia mau saya ulang. ikut-ikutan Yesus kalau Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Yahudi yang terkutuk Ya. itu iblis. Di Kristen yang terkutuk Tuhannya. Ternyata nggak bangkit. Siapa yang mengatakan Baru Tuhannya Kristen terkutuk? Paulus. Makanya saya bertanya. Di mana tuh? Saya bertanya, Hah? dari mana ilmunya Paulus Nabimu masih dikubur, kalau kan? Tuhannya Kristen itu mati terkutuk? Gitu loh. Silakan Anda jawab. Nabimu masih dikubur kan? Nabimu kan? Allahu Akbar. Namanya orang sudah pindah alam, Pak. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal Kenapa 3 hari? inda rabbihim yurzaqun. Kenapa 3 Begitu. hari baru dikubur? Nah, sekarang sudah terjawab kan, Nabi Muhammad itu berada di sisi Kenapa 3 Allah. hari baru dikubur? Sekarang pertanyaan saya, bukan Pak,
bukan dalam Kenapa Paulus mengatakan Tuhannya Kristen itu terkutuk? Jawab. Nggak boleh catat. Kenapa 3 hari Kenapa Tuhannya orang Kristen itu menurut Paulus terkutuk? Kalau Kenapa? terlalu bangkit, Ya Allah. bangkit, iya. Ya Allah. Kenapa Paulus mengajarkan Tuhan Anda terkutuk gitu loh Pak? Jawab dulu. Aduh, kenapa nabimu 3 hari baru dikubur? Waduh. Ternyata Kristen banget, cuman mau menghina gitu. Orang bahas Nabi Isa, dia larinya ke Nabi Muhammad. Abang ini butuh tai kambing 1 kontainer untuk dipakai sarapan biar sembuh. Bisanya hanya menghujat tanpa ilmu. Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah. Al-Quran dalilnya jelas. Di mana tertulis? Ali Imran ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Enggak, beliau tidak meninggal. Beliau berada di sisi Allah dan memperoleh rizki dari Allah. Itu dalil. Sebagaimana Yesus juga ada dalilnya begitu. Yesus juga di sisi Allah. Bahkan di dalam kitab Mazmur itu jelas tertulis, Mazmur 91, dengan panjang umur aku kejangkan engkau wahai Yesus. Gitu saudaraku. Orang itu tadi pingin kali menang diskusi tapi nggak bisa menang. Halo, semangat malam. Iya abangku, semangat pagi abangku. Siap 86. Dari mana ini? Katolik Protestan? Siap Katolik abangku. Oke, sip 86. Buka kamera diskusi kita. Lanjut. Oke, siap. Sip. Siap dengan senang hati abangku. Oke, thank you. Yes. Salam jumpa lagi abangku. Si ganteng ini rupanya. Mantap. Oh iya, jumpa lagi abangku. Siap. Siap. Ini dari Kesatuan Pemuda Pancasila. Iya ya. Ikut. Keren. Saya dekat dengan Ali Isa. Oke. Gimana dengan tema kita ini? Oh ya. Bagus, menarik. Silakan. Ya, di Galatia 3:13 itu berbicara tentang kematian di kayu salib itu adalah kutukan. Iya, itu makanya. Iya. Dari mana Paulus bisa sesimpel itu mengambil satu kesimpulan bahwa Kristus menebus pengikutnya dengan jalan menjadi kutuk. Sedangkan Yesus berpesan bahwasanya aku memang harus pergi di Yohanes 16, namun meskipun aku pergi akan datang seorang penolong penghibur lain, akan datang penghibur lain yang akan memuliakan aku. Jadi pengganti Yesus itu justru datang memuliakan, bukan menghinakan. Nah, sedangkan Paulus itu tidak ada pada saat Yesus memberi petuah di Yohanes 16 nomor 7 sampai 15, aku memang harus pergi. Tetapi akan datang seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Kalau ia datang, dia akan memuliakan aku. Paulus enggak tahu itu. Kalau Yesus pernah berpesan seperti itu. Tiba-tiba Paulus kemudian muncul 20 tahun lebih setelah itu mengajarkan bahwa Kristus telah menebus kita di sini pengikut Paulus, orang-orang yang percaya kepada pengajarannya, dengan jalan kutuk. Sebab
ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Namun satu hal yang perlu dipahami, ajaran Paulus ini tidak diajarkan oleh Paulus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem. Ajaran Paulus ini diajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia, di luar daripada Yerusalem. Nah, sementara yang mendapatkan titah pengajaran adalah murid-muridnya yang ada di Yerusalem, bahwa yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, di mana dia akan memuliakan aku. Maaf, di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW datang memberitakan tentang Nabi Isa atau siapapun dia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, itu dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati, aku Isa, utusan Allah, utusan Tuhan ke Bani Israel. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah ada ruang diludahi, ditampar, diseret, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, apalagi dikutuk. Nah, makanya kami heran, kok bisa Paulus menerima pengajar, diludahin segala macam dan diajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi? Kok bisa kayak gitu ajarannya? Dari mana ajaran Paulus ini? Nah, itulah yang membuat latar belakang sampai saya mengangkat tema ini, Bang. Silakan. Oh ya, baik Abang. Di sini di ayatnya jelas, Galatia itu jelas bahwa umumnya itu yang terkutuk, yang mati gantung di kayu salib itu khusus pada manusia, ya. Jadi di sini dasarnya Paulus itu di Ulangan 27:26. Ya, dasarnya itu ayatnya di Ulangan 27:26 di situ. Ya, yang terkutuk mati di kayu salib itu. Jadi di sini ayat Yesus dinyatakan terkutuk karena dia menanggung dosa umat manusia. Hanya ayat ini terkhusus kepada umat manusia. Tapi karena dia inilah datang untuk menembusi dosa umat manusia, maka dia mati di kayu salib. Jadi disitulah akan didefinisikan bahwa Yesus termasuk terkutuk karena mati di kayu salib. Begitu, Bang, pemahaman saya. Dasarnya dari ulangi lagi, dasarnya dari Ulangan 27:26. Oke, baik. Kalau kita lihat Ulangan 27:26, bunyinya gini: terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi yang cuman teori-teori doang itu terkutuk. Nah, yang Anda maksud mungkin Ulangan 21 nomor 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Itu. Sedangkan Ulangan 27:26 di situ, di situ dikatakan terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Satu, Yesus juga mengutuk di dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Jadi yang tidak mengenal Taurat terkutuk, yang tidak mempraktekkan Taurat terkutuk. Permasalahannya sekarang, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel lah yang terkutuk bila mana mereka tidak melakukan Taurat. Islam tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena hukum itu bukan untuk Islam. Kristen tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena Kristen bukan penganut Taurat. Jadi itu yang terkutuk hanya mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu Bani Israel. Inilah masalahnya. Polemik muncul dan sangat besar dampaknya ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di dalam kajian literasi Yudaism atau Yahudi,
ada orang terkutuk, mereka bertobat. Mereka mengorbankan domba, sapi, lembu sesuai dengan taraf dosa yang mereka lakukan. Tidak pernah mereka menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Yang mengusung menebus dosa dengan darah manusia adalah Paulus, melihat ke belakang bahwa pernah terjadi penyaliban. Itu yang sepengetahuan Paulus. Tetapi Paulus tidak tahu, atau mungkin pura-pura enggak tahu, atau dia enggak mau tahu, atau memang dia tahu tapi dia tidak mau ajarkan bahwa orang-orang Yahudi berusaha ingin membunuh Yesus sampai jatuh kepada penyaliban itu karena faktor politik, bukan karena faktor dosa. Sehingga polemik demi polemik itu muncul. Kasihan yang Kristen ini karena dia nggak tahu polanya, hanya didoktrin sama Paulus, dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus. Padahal orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka muncullah pertanyaan, kalau begitu adanya, dari mana Paulus ini mengambil pola bahwa Yesus ini mati dengan jalan kutuk? Di Al-Quran Yesus mulia, Isa mulia. Di Bible Yesus dikutuk. Sedangkan Yesus mengatakan roh Hamed, roh kebenaran, ketika ia datang nanti setelah aku pergi, dia akan memuliakan aku. Orang-orang Islam rohnya memuliakan setiap saat Yesus. Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isaus, Yesus. Keselamatan atasnya, Hosana, 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 Hosana dalam bahasa Ibrani. Alaihissalam, alaihissalam dalam bahasa Arab Al-Quran. Di Islam mulia, roh-roh umat Islam memuliakan Yesus. Roh-roh orang Kristen mengutuk Yesus. Itu fakta, itu real. Makanya Islam datang membela. Tidak, Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia, di akhirat. Tidak pantas orang yang dijaga oleh Allah, diutus spesial oleh pencipta langit dan bumi, masa mati sebagai tumbal untuk dosa-dosa pendosa. Nah, itulah makanya Paulus ini yang harus bertanggung jawab. Kenapa kamu mengajar? Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia? Ada. Dengan cara apa? Sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Cara-cara itulah yang dipakai untuk menghapus dosa-dosa, bukan dengan jalan menumbalkan anak orang yang anak baik. Itu dalam pandangan Islam, Bang. Ini saya katakan karena saya Muslim dan abangku adalah seorang Kristen. Silakan. Iya. Bang, tadi abang sudah membacanya di Ulangan 27-26 itu. Di sini ada perbedaan sedikit, Bang. Silakan. Ya, di Ulangan itu 27-26 itu kan Kristus menebus dari kutukan itu. Kutukan itu kan terhadap umat manusia mati di kayu salib. Jadi dia datang, dia menebus. Nah, makanya dia dikatakan kena kutukan, padahal dia datang menebus. Karena setelah Yesus mati di kayu salib, itu kan selepas itu kan tidak ada lagi umat manusia yang mati di kayu salib. Begitu, Bang, pemahaman saya. Oke. Jadi Ulangan 27, analisa saya terkait dengan penjelasan abangku ini. Ulangan 27-26, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Yesus datang menebus tuh. Iya kan? Ulangan itu. Yesus datang menebus dari kutukan itu. Ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan Taurat, Yesus datang kemudian untuk membebaskan mereka dari kutuk tersebut. Kalaupun itu betul, Taurat itu adalah hukum yang spesial hanya untuk Bani Israel.
bukan untuk kita. Contoh, perintah Torah, jangan makan babi. Itu perintah Torah. Nah, kalau orang di luar Yahudi makan babi, berdosa enggak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, aturan itu bukan berlaku untuk mereka di luar Yahudi. Aturan ini hanya berlaku kepada bangsa pilihan, hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Ulangan 5, Ulangan 33. Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Sinai itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31, 31 sampai 33. Aku Elohim akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan untuk kita. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan, tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia makan babi, tidak kena hukum Torah. Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus orang dari kutuk Taurat karena melanggar Taurat, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Konsekuensinya itu di situ. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ, kita nggak masuk. Bani Israel 12 suku dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti kematian Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Toh kalau itu dia harus mati. Permasalahannya sekarang, adakah Elohim ketika Bani Israel berdosa diperintahkan untuk menebus dosanya dengan darah manusia? Setahu saya di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka ingin melakukan pendamaian dosa mereka kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu, bukan manusia. Tidak ada perintah Tuhan mempersembahkan manusia. Sedikit lagi ya bang, di dalam Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8 bunyinya seperti ini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah untuk menjadi saksi yang tidak benar, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang-orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian-kesaksian mengenai sesuatu perkara, dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh hanya untuk menebus dosa orang yang tidak benar, karena dilarang, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang jahat. Artinya meskipun 10 Yesus disalib, tidak akan bisa menebus orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak mau orang benar dipakai tumbal untuk dosa orang benar. Tuhan tidak mau. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8, tidak boleh. Bahkan dalam Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Boleh enggak dibunuh menurut Tuhan? Oh jangan. Itu kekejian bagi Tuhan. Enggak boleh. Nah makanya muncul pertanyaan, Paulus kok gitu amat sih? Kok bisa dia mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa manusia? Padahal bisa jadi Al-Quran betul. Di mana benarnya Al-Quran? Bisa jadi yang disalib ini bukan Yesus. Bisa jadi. Paulus tahu apa? Paulus kan nggak ada pada saat TKP. Nah itu dia.
Hanya gara-gara Paulus ingin menyenangkan hati Roma Yunani, maka dikatakan silakan makan babi, silakan jangan bersunat, silakan terus upacara minggu, tetapi ingat, ganti dewamu menjadi Yesus. Diterima. Maka mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, kata Paulus kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, yaitu dewa agnostos theos, inilah yang aku perkenalkan dalam nama Yesus. Berarti Paulus mengajarkan menyembah dewa agnostos theos, tapi oknumnya sama, cuma namanya doang yang dirubah menjadi Yesus. Maka sangatlah benar ketika orang Kristen hari ini bertemu dengan Yesus nanti di hari kemudian, di hari terakhir, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Oh sorry, maaf, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Saya kira begitu abangku, silakan. Oke, baik abangku. Seperti yang abang gambarkan tadi pada umumnya ya, dalam ajaran dalam semuanya itu bahwa jangan membunuh pada orang yang benar, ya, orang yang tidak bersalah, ya, dalam kitab itu tertulis. Nah, di sini ya saya kembali bahwa ikut seperti topik yang abang bahas ini, maka saya masuk ya, karena abang sudah bertanya dasarnya dari apa Paulus bisa mengatakan itu, maka saya jawab itu bahwa dari pengetahuan saya itu ada dari Ulangan 27-26. Oke, sip. Luar biasa. Apa yang abang sampaikan tadi semua itu saya nyimak, dan betul apa yang abang sampaikan itu, karena jangan membunuh kepada orang yang tidak bersalah, pada orang yang jujur, dan itu Yesus, dia tidak bersalah. Iya. Nah, jadi di sini saya menjawab pertanyaan abang bahwa di Ulangan 27-26 itu dialah penebus. Oke. Itu abang. Oke, sip. Jadi saya jawab di situ bang. Soal Iya. dari pertanyaan abang. Oke, saya rasa saya dapat terima jawabannya, dan mudah-mudahan abang juga bisa menerima jawaban saya, gitu ya. Oh iya, dengan Sip. senang hati saya menerima, saya menyimaknya, karena seperti abang sampaikan itu, saya sepakat bahwa dilarang membunuh orang yang benar, ya, dan orang yang tidak bersalah, dan itu Yesus sendiri memang orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi ya bang yang mau disampaikan? Ya. Karena ini apa abang, saya bisa sedikit berdiskusi, sekalian bisa bertanya, bisa bang? Boleh. Oke bang. Silakan. Di sini saya mengikuti berita-berita yang ada, ya. Iya. Berita-berita yang ada, saya sebagai Sorry bang ya, lanjut bang. Sorry, lanjut. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia berkaitan dengan kejadian baru-baru ini yang viral di media sosial, bang. Iya. Ya, yang viral di media sosial yakni orang-orang kita datang demo di kantornya Dubes AS punya ya Amerika Serikat itu karena terkait dengan serangan Amerika Israel terhadap Iran itu. Jadi Front Pembela Iran ini datang berdemo dengan cara membentangkan bendera AS dengan negara Amerika dengan negara Israel ya di jalan. Akhirnya harus kereta semua lewat harus ini. Di situ kan saya merasa macam mana ya, sebagai kita umat beriman kan, ini kan sudah kalau bagi saya lah bang, itu sudah masuk ke penghinaan, karena itu bendera itu kan lambang ya, lambang negara orang. Jadi kok kenapa harus seperti itu di masa puasa ini kok? Itu mungkin di sini apakah abang bisakah
menenangkan yang seperti itu. Dan itu apa ya, perbuatan itu apakah apa ya, macam mana ya saya mau bilang, bagi saya sih merasa bahwa kurang beretika lah dalam demo macam itu, karena sudah menghina lambang negara orang tersendiri gitu, Bang. Oke. Baik. Kalau saya menyikapi, Bang, kita memiliki sudut pandang yang berbeda, Bang. Ya, terlepas kita beda keyakinan atau apapun itu. Artinya ini berbicara mengenai kemanusiaan. Bahwasanya kita tidak bisa menutup mata perang yang terjadi itu ada cakupannya dengan ego di dalam berpolitik, di mana ketika nafsu keduniaan manusia menghantarkan mereka melanggar terkadang norma-norma, baik itu adat istiadat, agama, dan berbangsa dan bertanah air. Namun itu juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Ada cara-cara diplomasi yang bisa dilakukan yang lebih berdaulat. Meskipun negara ini mengatakan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu ada di dasar negara kita. Akan tetapi mungkin bisa mengambil cara-cara diplomasi yang lebih bagus, cara-cara berorasi yang lebih mengenakkan, yang bisa menjadi contoh dan tidak menjadi pemicu adanya perpecahan. Akan tetapi kita tidak bisa menilai ini adalah hal yang diambil sebagai langkah preventif awal. Bisa jadi ini adalah cara-cara yang sudah berkesinambungan dengan pola yang teman-teman kita sudah lakukan terlebih dahulu, tetapi tidak diindahkan. Nah, cara mereka untuk menyampaikan aspirasi mungkin seperti itu adanya. Nah, yang kedua, itu pesan moral bagi mereka yang ada di luar sana, bahwa apa yang mereka lakukan itu dikecam di hampir semua negara. Artinya mereka harus mawas diri, berpikir bahwa apakah yang kita lakukan ini itu juga murni kebenaran, atau benar menurut kita tapi tidak benar menurut orang lain. Nah, karena ini sudah masuk ranah global, ya, maka saya katakan masing-masing kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Jangankan bendera negara, negaranya pun kalau dia sudah zalim dan membuat kerusakan di atas muka bumi, itu wajib diperangi, Bang. Itu wajib diperangi. Apalagi kalau cuma sekedar bendera saja, karena itu memiliki pesan moral. Bagaimana dengan Gaza? Bagaimana dengan Palestina? Di situ tidak ada dilihat Kristen atau Yahudi atau Islam, tapi setiap saat kita melihat dan mendengarkan berita-berita betapa banyak kemudian manusia-manusia sipil yang menjadi korban di sana. Dan ya, kemana elit politik? Kemana mereka, orang-orang hebat di dunia ini? Kenapa enggak menghentikan itu? Kenapa melakukan pembiaran? Padahal mereka punya kuasa, malah cenderung menjadi pensuplai keadaan. Nah, padahal kalau mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, ya tinggal mengatakan diam nih, dicatat aja, ini bangsa, ini wilayahmu, sudah aman, selesai kurasa. Tetapi karena ada kepentingan, ya mungkin supaya laku persenjataan, atau mungkin supaya laku minyak bumi yang mereka punya, atau apa, ya kita nggak tahu, kita nggak sampai ke sana. Yang kita bisa ya hanya mendoakan saja bagaimana mereka supaya bisa damai, bisa sejahtera, bisa tak ada lagi peperangan dan seterusnya. Sekira begitu, Bang. Oh iya Bang. Di sini saya perlu sampaikan juga pertanyaan saya ini juga. Saya di hadapan mungkin para penonton yang banyak, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya tidak berpihak kepada siapa, tapi saya sebagai warga negara Indonesia, ya, kita menjaga keutuhan, kedaulatan kita sendiri kan. Nah, itu kan seperti Abang sampaikan tadi kan, itu kan pesan moral, ya. Nah di situ peran-peran begitu kan di sisinya bahwa
untuk bisa menghentikan hal begitu kan paling kembali kepada agama kan. Jadi kita mungkin dengan cara lain seperti abang sampaikan itu, ya, bukan menghentikan perang di luar di sana itu dengan cara begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang abang sampaikan ini bisa didengar oleh orang-orang kita sehingga hal-hal seperti itu ke depan bisa diperbaiki lah. Siap. Kita saling menjaga keutuhan kedaulatan kita, Pancasila itu yang harus kita jaga. Siap. Iya bang, sepakat abang. Salam NKRI Merdeka. Makasih Bang Andi. Abang kita itu baik, saya suka beliau. Dialognya bagus dan dia menggunakan baju kaos apa andalan gitu ya, baju kaos teman-teman kita. Saya suka, saya punya banyak sahabat, bahkan pimpinan beliau di pusat saya akrab, saya kenal dengan teman-teman kita di PP. Halo, semangat malam teman-teman pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih. Kalau di Laskar Merah Putih saya sempat menjadi penasihat juga di situ. Halo, Saudara Adli Hos. Halo, ada nggak Laskar Merah Putih di sini? Di bawah. Kalau Banser aku nggak kenal. Kalau Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila kita akrab. Saudara Fajar Simanjuntak, selamat malam. Malam Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya Katolik Bang. Oke, salam kenal Bang ya. Silakan buka kameranya, kita diskusi kayak abang kita tadi. Ayo. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Iya, gimana? Sudah dengarkan tadi kami berdiskusi. Mungkin ada tanggapan dari sajian-sajian argumentasi yang saya bangun tadi, silakan. Jadi yang pertama, akunya nggak mau debat ya Bang ya. Iya. Mau belajar aja. Siap. Mau memperjelas saja gitu. Iya, silakan. Jadi mengenai Galatia 3 ayat 13 tentang judul yang Bang bikin, ini konsepnya gimana? Maksudnya tujuannya buat apa sih? Jadi gini, Paulus pada saat Yesus melakukan penginjilan kan Paulus nggak terlibat di situ ya. Dia bukan menjadi bagian daripada kru atau tim penginjilan Yesus pada saat itu. Begitu juga Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad di abad ke-7 baru ada. Nah, rangkaian penginjilan Yesus itu ada masa di mana masa dia di bumi itu mau berakhir, terangkat ke langit. Dia ingin kembali kepada Tuhannya. Sebelum dia terangkat, di Yohanes 16 beliau berpesan kepada muridnya, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan, dan dia akan memuliakan aku. Itu roh kebenaran itu. Naiklah kemudian Yesus ke langit. Terlepas ada tragedi salibnya. Berpuluh tahun kemudian muncul ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas salib dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kan gitu. Intinya Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Yesus berpesan roh kebenaran ketika ia datang, dia memuliakan, bukan menghinakan. Nah, saya simpulkan
Nabi Muhammad melalui Al-Quran memuliakan Yesus, kalau kami mengenalnya Isa. Tetapi Paulus melalui kitabnya mengutuk. Jadi di dalam agama Islam Isa dimuliakan, di dalam ajaran Kristen melalui ajaran Paulus Yesus itu dikutuk. Muncul pertanyaan, kalau Kristen ini ada roh kebenaran pada mereka, kenapa kemudian tidak memuliakan Yesus, malah mengaminkan ajaran yang mengutuk dia? Sedangkan kalau di Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku diberkati di mana saja aku berada. Berarti tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat di mana Yesus itu sempat dikutuk. Kalau di Islam, artinya dia selalu diberkati, dia selalu diberkati. Hosana, 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 alaihi salam, alaihi salam. Keberkahan atasnya, keberkahan atasnya. Nah, kalau di Kristen, maaf nih, di situ dikatakan seluruh dosa orang Kristen, bahkan dosa dunia, dilimpahkan ke pundak Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia yang paling banyak mengumpulkan dosa-dosa. Nah, sedangkan polanya tadi, kalau aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran yang memuliakan, bukan menghinakan. Sekira begitu, silakan. Berarti masalahnya di Galatia 3 ayat 13 mengenai Yesus terkutuk gitu. Ya, ada juga di dalam ini, di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Itu Bang. Gimana Bang? Di mana? 2 Korintus 5 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen, karena kita. Kita di situ kan Kristen, pengikut Paulus yang percaya kepada Paulus. Nah, itu juga, silakan. Kenapa Yesusnya dibuat seperti itu dia? Padahal kebenaran itu memuliakan harusnya, bukan menghinakan. Silakan. Jadi konsep ketuhanan orang Kristen yang seperti kita tahu bahwa yang pertama Bang, ya, jadi konsep kekristenan itu yang pertama kita harus tahu Tritunggal, dan kalau Tritunggal ya Bang ya, mengenai kutuk dan mengkutuk ini harus kita ketahui dulu apa itu Tritunggal. Tapi sebelum ke Tritunggal, kita tuh bahas yang kutuk mengkutuk aja. Ya. Gitu. Jadi mungkin maksudnya Bangnya, kenapa Yesus terkutuk, padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa orang baik tidak akan terkutuk gitu. Nah, orang baik tidak akan terkutuk gitu. Jadi dan balik lagi ke Tritunggal tadi. Nah, di mana Tritunggal ini Yesus turun sebagai manusia untuk terkutuk dan menyelamatkan umat manusia. Iya, itu Bang. Itulah adekku, itulah yang kita cari sekarang nih. Yesus menyelamatkan manusia itu kan sangat sederhana. Yesus itu, coba baca di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Udah, titik. Dengan mengenal dia sebagai Mesias yang diutus untuk kaumnya Bani Israel, kita udah selamat menurut Yesus. Menurut Yesus. Dikatakan Yohanes 3, hidup kekal itu, maksudnya masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku Yesus yang Kau utus. Itu udah selesai. Tidak perlu ada cerita mati disalib dengan jalan kutu, nggak perlu. Karena kenapa? Kata Tuhan Elohim, kalau mau selamat, satu rahasianya. Apa itu? Percaya kepada setiap kata-kata Yesus. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Berarti Paulus kita kandangin dulu Paulus. Tidak perlu itu, karena Elohim tidak pernah membawa-bawa dia. Cukup ke Yesus dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 nomor 16, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya sederhana. Kalau di Islam itu iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kami harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Kata Yesus, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tanpa ajaran salib, tanpa ajaran penebusan dosa, orang-orang sudah bisa selamat. Cukup percaya ke Yesus. Kalau dia adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel, selamat. Menurut Al-Quran, menurut Elohim, menurut Yesus itu sendiri. Mana menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus Aku. Titik. Lagi-lagi murid-muridnya percaya, berarti memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak perlu ada Paulus hadir belakang. Ngapain Paulus ini datang sibuk-sibuk bikin aturan sendiri? Orang bisa selamat tanpa Paulus mengajarkan Yesus telah mati untuk bangkit agar dia menjadi Tuhan untuk kita. Nggak perlu kita